Life could be a dream. Life could be a dream. Di pertemuan ini kita buka dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tentang akikah dan kurban. Kurban cukup banyak fikihnya. Jadi kita mulai dengan yang akikah terlebih dahulu ya. Akikah ini ketentuannya tidak banyak seperti kurban ya. Kalau kurban cukup banyak. Baik, tentang akikah terlebih dahulu ya. Ketika seorang atau sebuah keluarga baru saja dikaruniai anak, baik laki-laki maupun perempuan, itu ada tradisi dalam Islam yang ini hukumnya sunnah muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan untuk melaksanakan akikah. Biasanya sesuai dengan anjuran Islamnya itu pada hari ke-7 setelah kelahiran anak. Tetapi tidak mesti pada hari ke-7, boleh kelipatannya. Misal pada hari ke-14, pada hari ke-21 dan seterusnya, ya, dan seterusnya. Baik, ada kolom chat 1, apa ini pertanyaan, Pak? Yang akikah itu harus kambing atau domba saja? Tentang ketentuan hewannya, boleh kambing ya, boleh kambing, boleh domba. Boleh kambing, boleh domba. Jadi ini tinggal memilih saja. Apakah kambing sama domba berbeda, Pak? Ya, berbeda. Ya, sama seperti manusia itu juga kan beda sukunya begitu ya. Ada suku Jawa, suku Sunda. Nah, kambing, domba itu juga ya, satu jenis, satu akar yang sama tapi berbeda klan begitulah ya. Gambarannya kira-kira begitu. Baik, kita lanjut. Dalilnya mana tentang akikah ini? Dalil akikah kan tentu harus ada dalil ketika ini sebagai sebuah syariat ya. Nah, dalilnya ini dari Samurah, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah bersabda, "Kullu gulamin murtahanun biaqiqatihi tuzbahu anhu yaumas sabi'i wa yukhlaqu ra'suhu wa yusamma." Rawahu Ibnu Majah. Setiap anak itu tergadai dengan akikahnya yang disembelih pada hari ke-7, dicukur rambut kepalanya dan diberi nama. Maksudnya tergadai ini gimana? Kalian tahu pegadaian? Nah, biasanya orang kalau mau dapat uang tapi barangnya tidak mau dijual itu digadai, ya. Lalu dapat uang, nanti kalau udah punya uang lagi ditebus tuh gadai. Nah, ketika Allah memberikan anak kepada sebuah keluarga, itu digambarkan seperti sebuah keluarga itu menggadai anak kepada Allah Subhanahu wa taala, dan gadainya itu ditebus dengan sembelih ini, akikah ini ya, pada hari ke-7 sesuai dengan syariat Rasulullah. Tapi seandainya belum mampu pada hari ke-7, misalkan belum mampu ya, belum bisa beli kambing. Kalau laki-laki kan kambingnya 2 ya. Kalau perempuan itu 1. Belum mampu nih beli kambing 2 buat anak laki-laki. Betulan yang lahir anak laki-laki. Nah, bisa nanti ditunda pada hari ke-14, pada hari ke-21 dan seterusnya, tergantung sampai kemampuan keluarga tersebut ya. Tidak membebani. Islam memberikan rukhsah ya, memberikan keringanan. Pak, sudah 2 tahun nih umur anak tapi belum bisa akikah juga ya, ya silahkan sampai mampunya kapan gitu ya, sampai mampunya kapan ya. Mudah-mudahan sebuah keluarga itu ketika Allah berikan karunia anak diberikan kemampuan untuk akikah gitu ya. Nah, biasanya juga digabung dengan ini nih ya, mencukur rambut kepalanya. Bahkan tradisi di kita itu menghadirkan alat musik yang rebana begitu ya, sambil diberikan nyanyian-nyanyian Islami, lalu kemudian dicukur rambut kepalanya oleh para ulama kalau bisa ya, sehingga mendapatkan berkahnya begitu dan diberikan nama. Namanya sudah disiapkan sebelumnya, tapi secara resmi diberikannya gitu pada saat akikah itu. Hukum dan syaratnya. Hukumnya sunnah muakkad. Jadi ada sunnah muakkad dan ada sunnah ghairu muakkad. Sunnah muakkad adalah sunnah yang sangat-sangat dianjurkan. Kalau sunnah ghairu muakkad ya sunnah tidak terlalu dianjurkan. Nah, yang ini termasuk kategori yang dianjurkan. Kalau nggak mau repot beli kambingnya, sekarang sudah banyak kok jasa akikah.
Jadi kita tinggal bayar harga kambing plus jasa memasaknya. Nanti mereka yang packing semuanya. Kalau misalkan mau diberikan ke panti, nanti berikan ke panti. Nanti mereka juga yang kirim. Kalau misalkan nanti mau diberikan, misalkan guru di semesta, ya di sekolah semesta berakikah, nanti dibawa kambing masakannya ke sekolah, lalu kemudian dibagikan kepada siapa yang mau begitu ya, siswa atau guru-guru begitu. Oke, ini hukumnya sunnah muakkad. Kemudian syarat-syarat dan ketentuan pembagian daging hewan kurban, daging hewan akikah ini, hewan yang disembelih adalah kambing atau biri-biri atau domba ya. Kemudian hewan yang disembelih harus sehat tentunya. Hewan akikah itu dibagi tiga. Setelah dimasak itu dibagi tiga. 1/3 itu oleh yang berakikah si keluarga itu, kemudian 1/3 disedekahkan dan 1/3-nya dihadiahkan. Ya intinya yang mengambil 1/3 saja. Apa boleh nggak semuanya disedekahkan? Terserah. Ini juga baik ya. Ini juga bagus. Gitu. Kepada tetangga dibagikan, kan ada unsur sosialnya jadinya ya. Kepada teman atau temannya dihadirkan ke rumah begitu untuk masak bersama atau setelah untuk makan bersama, setelah makan lalu dibagikan akikah yang sudah di packing dalam bentuk nasi kotak atau seperti apa gitu ya. Kemudian daging hewan akikah lebih utama dimasak terlebih dahulu sebelum dibagikan. Kalau bedanya dengan daging kurban kan, daging kurban dibagikan dalam bentuk mentah, kalau daging akikah dibagikan dalam bentuk matang, ya sudah dimasak terlebih dahulu. Ini syarat kambing layak akikah ya. Matanya tidak buta total atau tidak buta sebelah. Harus sehat. Kambingnya harus sehat, tidak gila. Memang ada Pak kambing gila? Oh, ada, bisa jadi ada ya. Dia mungkin serudak-seruduk ke sana kemari ya, kambing gila. Kemudian telinganya tidak terpotong, lebih dari 1/3 atau lebih bagus adalah sehat semuanya ada ya. Tidak terpotong, tidak ompong, tidak ompong. Kemudian cukup umur kira-kira 1 tahun ya, yang jantan atau betina. Kalau betina itu tidak sedang hamil, diusahakan tidak sedang hamil. Kenapa? Karena ini kan bagian dari ekonomi masyarakat ya, ketika kambingnya sedang hamil kan berpotensi untuk menjadi kambing-kambing yang lain begitu. Kalau lagi hamil dipotong kan regenerasinya sayang gitu, anak yang di dalam kandungannya sayang ya. Kemudian ekor tidak terpotong lebih dari 1/3, ini kalau dihitung nih 1, 2, 3 ya lebih bagus tentunya lengkap gitu ya, tidak terpotong, tidak pincang, kemudian tidak kurus kering kerontang ya, tulang sumsumnya tidak ada gitu ya, kemudian tidak pincang, ini sudah tadi tidak pincang. Ini yang layak ya, umurnya 1 tahun minimal, dan biasanya para pedagang kambing tentu lebih tahu ya mereka mana yang layak untuk akikah dan mana yang tidak layak. Dan kita juga harus pintar memilih mana yang sehat dan mana yang tidak sehat, mana yang pincang, mana yang tidak, mana yang ompong, mana yang tidak, mana yang gila, mana yang tidak, dan seterusnya. Kemudian fungsi akikah ini untuk apa? Sebagai penebus gadai. Tadi sudah dibilang di awal bahwa anak yang diberikan kepada keluarga tersebut, misalkan Parian punya anak, anaknya namanya A. Nah, itu sebagai gadai dari Allah Subhanahu wa taala dan kita tebus gadai itu dengan akikah. Kemudian sebagai ungkapan syukur kepada Allah karena diberikan karunia anak, syukur dengan cara akikah. Sebagai sedekah kepada sanak saudara, karena tadi kan dibagikan kan, kita hanya mengambil 1/3-nya, lalu kemudian 2/3 yang lain diberikan kepada saudara, tetangga, fakir miskin, panti asuhan, anak yatim dan sebagainya, sebagai bentuk sikap sosial kita. Mendekatkan diri kepada Allah. Tentu ini kan ibadah kan? Ibadah itu mendekatkan diri kepada Allah. Menjalin keakraban dengan tetangga dan kerabat. Karena saling memberi, tahabu, saling memberi, saling mencinta. Itu dalam bentuk sosial, ya, psikologi sosial. Kemudian menciptakan kehidupan yang serasi dengan tetangga, dengan kerabat, dengan teman. Itu kan damai, ya, saling berbagi. Kemudian menghidupkan atau melaksanakan sunnah Rasulullah. Rasulullah berakikah. Jadi kita juga mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, meningkatkan kesadaran diri untuk memiliki jiwa berkurban di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Tentang akikah sudah selesai. Kalau ada pertanyaan monggo, boleh di kolom chat, boleh langsung di audio. Ini kita langsung masuk ke bagian kedua, yaitu tentang kurban. Tapi sebelum kepada kurban, nah, karena pelaksanaan kurban itu ada waktu khususnya di bulan Zulhijjah, pada tanggal 10 Zulhijjah, 11, 12, dan 13 Zulhijjah, maka kita bahas sekilas juga tentang Zulhijjah ya, karena di sini bulan yang sangat diutamakan oleh umat Islam. Pada saat bulan Zulhijjah,
umat Islam yang lain itu ada yang berhaji ya, sedang berhaji pada tanggal 8, 9, 10, 11, 12. Pulang tanggal 13, selesai tanggal 13. Baik, jenis amalan ibadah pada saat bulan Zulhijjah ini pertama ada saum, ada puasa ya 10 hari pertama, khususnya pada tanggal 9. Kemudian qiyamul lail diperbanyak. Tentu pada bulan lain juga sama ya. Qiyamul lail itu salat malam ya, seperti tahajud, istikharah, salat tasbih dan sebagainya. Kemudian memperbanyak zikir ya dengan tahlil, la ilaha illallah, tahmid, alhamdulillah, takbir, Allahu akbar, istighfar, astagfirullah, nastagfirullah bareng-bareng. Kemudian banyak-banyak berinfak, bersedekah, banyak-banyak berkurban. Nah, ini yang jadi tema kita. Jadi pada bulan Zulhijjah itu tidak hanya kurban aja bahasannya, sebenarnya ada banyak ibadah-ibadah yang lain ya, amal soleh yang lain, amal sunnah yang lain ya bisa kita terapkan pada saat bulan Zulhijjah ini. Kemudian keutamaan puasa ada tanggal 9 ya, puasa Arafah tanggal 9 Zulhijjah ya, karena dikenal dengan nama Arafah ya pada saat itu umat Islam sedang wukuf di Arafah. Tanggal 9 orang-orang sedang kumpul di Arafah, tempat pertemuannya Nabi Adam dan Hawa. Nah, kita yang ada di daerah lain melaksanakan puasa Arafah sehari sebelum Idul Adha ya, Lebaran, sehari sebelum Lebaran. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bersabda, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang puasa Arafah bagi orang-orang yang ada di Arafah. Jadi yang sedang di Arafah nggak puasa, tapi yang di luarnya itu berpuasa. Pahalanya apa? Nah, ini pahalanya menghapus dosa-dosa kita, dan ini dosa-dosa yang disebut di sini itu dosa kecil ya, bukan dosa besar. Dosa besar hanya bisa dihapus dengan taubatan nasuha, taubat yang sebenar-benarnya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian kurbannya di bulan Zulhijjah ini, tanggal 10, 11, 12, 13. Nah, ini dalilnya dalam surat Al-Kautsar. Maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah ya. Fasholli lirabbika wanhar. Ini kalau kita coba dilihat nih, jajan sehari 15.000. Kalau sehari 15.000 berarti sebulan 450.000. Satu tahun 5.400.000. Harga kambing itu beda-beda memang. Mungkin sekitar 2 juta ada, 3 juta ada, tergantung kualitas kambing ya. Jadi kalau kita menghemat jajan sehari 15.000, ya kita bisa kurban pada saat Idul Adha ya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senang berkurban, bisa berkurban. Apa itu kurban? Nah, kita pahami definisinya. Kurban ini dari kata koroba. Koroba itu artinya dekat. Dekat dengan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga jadi bahasa Indonesia yang akrab di telinga kita. Misalkan Adel bersahabat karib dengan Nanda. Nah, itu kan karib ya. Dari kata bahasa Arab itu koroba artinya dekat. Bersahabat karib itu bersahabat dekat. Sahabat karib, sahabat dekat. Ya, sahabat sejati begitu ya. Nah, dalam rangka kurban itu dalam rangka mendekat kepada Allah. Orang yang berkurban mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau nama lainnya juga disebut dengan udhiyah. Sebutan bagi hewan ternak yang disembelih pada hari raya Idul Adha dan hari tasyrik dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Taqarrub ilallah itu hewannya disebut dengan hewan udhiyah. Kemudian waktu penyembelihannya, ya dari tadi Pak sudah menyebut ya, penyembelihannya yaitu pada tanggal 10 setelah sholat Idul Adha. Tradisi di kita biasanya setelah sholat Idul Adha, kemudian ada acara makan-makan, habis acara makan-makan bareng, lalu kemudian potong daging kurban. Nah, tentu di daerah lain bisa saja berbeda. Ada yang langsung mungkin potong kurban, ya, ada yang mungkin pulang dulu lalu potong kurban, bisa saja terjadi. Kalau daging kurbannya banyak, tidak selesai pada tanggal 10, dipotong pada hari selanjutnya. Pada tanggal 11, 12, 13, ya, kalau banyak kan, misalkan di Arab Saudi, ada yang berkurban 500 orang, satu orangnya masing-masing, satu keluarganya masing-masing satu ekor unta. Misalnya. Banyak sekali kan, 500 ekor. Bisa berhari-hari gitu dipotong dan diprosesnya. Dalilnya tadi Pak sudah sebut dalam surat Al-Kautsar ayat 2, fasholli lirabbika wanhar, dan berkurbanlah ya di hari An-Nahr, yaitu di hari raya Idul Adha itu ya, tanggal 10 Zulhijjah. Hukumnya apa? Ini wajib menurut sebagian ulama Hanafi,
bagi mereka yang diberikan kelapangan rezeki, wajib. Maka kalau orang-orang yang bermazhab ini, ya mereka tiap tahun berkurban, karena mereka berkewajiban. Kemudian sunnah muakkad, sangat dianjurkan, sama seperti hukum akikah tadi ya, sunnah muakkad tentunya bagi setiap muslim yang mampu, ini sangat-sangat dianjurkan, dan bagi yang belum mampu berusahalah untuk mampu ya. Kemudian maaf, ada dalil di sini. Setiap pagi Allah mengutus dua malaikat, yang satu berdoa, ya Allah berikanlah ganti bagi orang yang berinfak, dan yang kedua berdoa, ya Allah berikanlah kehancuran bagi orang yang menahan hartanya. Pelit. Mudah-mudahan yang berkurban Allah ganti dengan yang lebih baik, dengan yang lebih bagus tentunya ya, karena mereka berkurban, mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Keutamaannya apa? Keutamaannya adalah tidaklah anak Adam melakukan suatu amalan pada hari An-Nahar, yaitu Idul Adha tadi, yang lebih dicintai oleh Allah melebihi mengalirkan darah. Jadi ini amalan yang sangat dicintai oleh Allah, ya, ahabba ilallah, sangat dicintai oleh Allah, min ihraqin dami, menumpahkan darah, ini darah kurban, bukan darah orang. Hati-hati ya memahaminya ya. Darah kambing maksudnya, atau darah hewan kurban, darah kerbau ya bisa, sapi ya bisa ya, unta, domba gitu ya, biri-biri, jenis-jenis hewan kurban. Ya, dan bagi setiap umat kami berikan tuntunan berkurban agar kalian mengingat nama Allah atas rezeki yang dilimpahkan kepada kalian berupa hewan-hewan ternak, bahimatul an'am. Ya, jadi hewan ternak. Tapi tidak semua hewan ternak bisa. Ayam itu hewan ternak, tapi nggak bisa ya. Jadi ditentukan khusus hewan ternaknya itu sapi, kerbau, kambing, atau domba. Ketentuan jumlahnya, berapa jumlah yang bisa dikurbankan? Dari Jabir radhiyallahu anhu, kami menyembelih bersama Nabi Shallallahu alaihi wasallam di Hudaybiyah dengan unta atas nama 7 orang dan sapi atas nama 7 orang. Ini juga familiar di kita ya. Berkurban sapi untuk 7 orang, 7 nama begitu. Jadi ketika disembelih, nah itu nama-namanya disebutkan. Ini kurban atas nama A, atas nama B, C, dan seterusnya. Atau kalau kambing 1 orang ya, domba 1 orang. Syarat dan pembagian kurban. Orang yang berkurban harus mampu menyediakan hewan sembelihan dengan cara halal tanpa ngutang. Jadi mau berkurban tapi ngutang ya, berarti belum mampu dia ya. Selesaikan dulu utangnya. Kurban harus binatang ternak, ya, tidak boleh binatang-binatang selain yang disebutkan di sini. Pak, saya berkurban dengan belalang, ya nggak bisa. Pak, saya kurban dengan bebek, ya nggak bisa, ya, harus sesuai dengan ketentuan. Binatang yang disembelih tidak cacat, tidak buta, tidak pincang, tidak sakit, kupingnya hilang dan sebagainya, itu nggak boleh. Harus yang sehat, ya, yang sehat. Kemudian hikmahnya ini untuk apa? Pertama, menghidupkan syiar agama dan sunnah Nabi. Luar biasa nih ketika kurban ini dilaksanakan, syiar agamanya begitu luar biasa, syiar sedekah ya, syiar infak, syiar berbagi sosial di situ luar biasa. Apalagi kalau yang dikoordinir dengan baik dan benar sehingga bisa tersalurkan kepada mereka yang berhak. Mengenang perjuangan Nabi Ibrahim dan keluarganya, karena ini syariat di masa Nabi Ibrahim waktu dulu ketika mau menyembelih anaknya atas perintah Allah, Allah ganti dengan domba, dengan kibas waktu itu. Berbagi kebahagiaan di hari raya. Tidak semua orang pada hari raya itu mampu membeli pakaian yang baru, mampu membeli daging, ya, tidak semuanya. Ada banyak orang-orang yang berkebutuhan ya, sehingga orang kaya berbagi pada hari raya Idul Adha itu. Kemudian ini dalilnya ya, innama hiya ayyamun kullu washrabu wa dzikrullaha azza wa jalla. Kemudian mengingat kematian. Nah, mengingat kematian. Kenapa kok bisa mengingat kematian? Kambing-kambing dipotong ya, sehingga kita mengingat kematian. Yang hidup bakal mati. Kita semua ya, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan mengalami mati. Semesta berkurban. Ini alhamdulillah setiap tahun Semesta Semarang senantiasa berkurban. Ya tentunya ini menyalurkan kurban ya. Kurban bisa berasal dari orang tua siswa, dari orang-orang yang mau berkurban dengan semesta, dari siswa, dari guru dan semuanya, dari karyawan dan semuanya. Adab dan etika ketika berkurban. Pertama, dalam niat kita harus bagus, harus ihsan. Ya, darah-darah unta dan darahnya itu sesekali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Jadi tidak boleh ada yang menghalangi di sini niatnya. Misalkan niatnya ingin apa? Niatnya ingin diliput berita.
niatnya ingin dipuji oleh orang lain, bukan karena taqarrub ilallah, bukan karena mendekat kepada Allah. Nah, bahaya ini, bisa menghapuskan pahala yang seperti itu ya. Kemudian dalam memilih hewan kita juga harus baik ya. Dalam arti yang terbaik yang mampu kita beli. Kalau bisa yang termahal ya termahal mampu beli. Misalkan berkurban dengan sapinya sapi limosin. Wow, berapa kilo? 1 ton. Berapa orang bisa terbagi itu dari dagingnya yang mahal, dari dagingnya yang banyak itu 1 ton itu ya. Kalau mampu ya. Tapi kalau nggak mampu yang standar-standar saja gitu ya. Nah ini apa namanya hewan-hewan kurban ya. Ini ada kambing, kemudian ada sapi, ada kerbau, ada unta dan ada domba. Ini tinggal pilih. Ini yang 7 orang, 7 orang, 7 orang, 7 orang, ini 1 orang. Oke. Tapi ada juga yang berpendapat katanya Rasulullah pernah untuk apa namanya kambing untuk satu keluarga ya. Itu perlu pendalaman dulu ya. Oke, syarat umur minimal hewan yang dikurbankan. Kalau unta 5 tahun minimal. Sapi 2 tahun, kambing Jawa 1 tahun, kambing atau domba gembel 6 bulan. Jabir meriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kalian menyembelih kurban kecuali musinnah. Nah, ini nama-nama seperti ini nih musinnah dan sebagainya itu ada di dalam bab zakat ya. Yaitu bab zakat tentang apa musinnah itu, yaitu sapi betina yang genap berumur 2 tahun dan memasuki tahun ketiga. Ini fikih dalam mensyaratkan umur minimal hewan yang dikurbankan. Selanjutnya, kalau ada hewan yang cacat, Rasulullah bersabda 4 jenis tidak sah dijadikan hewan kurban, yaitu jelas butanya, sakit parah, pincang yang parah dan kurus sekali. Itu jangan dijadikan hewan kurban ya. Selesai misalkan kalau dia ini sedekahkan sajalah kepada orang lain kalau mau diberikan kepada orang lain. Kalau mau dijadikan kurban yang sehat ya, yang sehat. Kemudian baik dalam penyembelihan ya. Jangan pakai pisau tumpul. Hati-hati itu ya. Menyembelih dengan tangan sendiri kalau mampu. Maksudnya hewan itu adalah hewan kita yang menyembelih sendiri. Tapi kalau nggak mampu ya wakilkan kepada orang lain. Kemudian menyembelih dengan aturan yang baik ya, ihsan dengan sesuai dengan aturan. Kalau masih mengalir darahnya ya jangan dipotong dulu kepalanya. Biarkan darahnya mengalir dulu, biarkan dia mati dulu, jangan langsung dipotong ya. Hati-hati, takutnya jadi bangkai gitu. Kemudian minimal menyaksikan penyembelihannya dan berdoa, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini ibadah kan? Wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Untuk Allah, Tuhan semesta alam. Adab ketika menyembelih. Yang menyembelih sudah balik dan berakal. Hati-hati yang masih kecil, jangan-jangan pisaunya nanti menciprat, nanti malah jadi ketusuk, naudzubillah ya. Laki-laki perempuan sama saja, tapi tidak umum ya yang perempuan. Kalau mau ya monggo. Menggunakan alat sembelihan yang tajam, jangan yang tumpul. Jangan yang apalah kuku misalkan dipotong pakai kuku. Wah, kuku saya tajam kok Pak, tapi pakai kuku gitu ya. Waduh, itu kasihan binatangnya. Ya, pakai kaca misalkan, itu kasihan binatangnya. Pakai bambu ya. Pastikan alat sembelih itu tajam ya. Kemudian tidak menzolimi dan menyakiti hewan, dipukul-pukul sampai mati. Nauzubillah, jangan seperti itu. Disetrum, itu jangan juga ya. Harus mengalir darahnya. Tasmiyah, itu dibacakan nama Allah sebelum mulai ya. Itu Bismillah ya. Nawa itu anazbaha lillahi ta'ala. Menyembelih karena Allah Ta'ala. Memutus 2 jalan nafas ya, jalan nafas dan jalan urat nafas dan urat saluran makan. Diputus. Ihsan dalam pembagian. Nah, ini jangan pilih-pilih tetangga. Wah, ini tetangga saya nggak suka nih, nggak usah dikasih. Itu harus kita ihsan juga di situ ya. Baik dalam membagi. Yaitu makanlah sebagian lagi berikan kepada orang lain dan sebagian lagi disimpan. Jadi boleh kita menyimpan daging kurban untuk kita sendiri. Tapi kalau mau dibagikan semua itu juga bagus ya. Ada satu kolom chat, apa ini pertanyaan? Pak, saya mau tanya, apakah kita bisa mengakikahkan diri kita sendiri in case kita waktu kecil belum diakikahkan? Oh iya, pertanyaan ini kalau kita sudah mampu, orang tua kita belum mampu, maka kita bisa mengakikahkan diri kita sendiri. Kalau kita sudah mampu, orang tua kita nggak mampu, nah, tapi kalau orang tuanya mampu, ini menjadi kewajiban orang tua. Itu ya, Kar. Oke, kita lanjut. Oh iya, ternyata Zoom-nya 10 menit. Iya Pak, terima kasih. Sama-sama. Kita lanjut 10 menit lagi. Kalau ada pertanyaan lain, monggo di kolom chat lagi. Oh, ada. Sudah. Oke. Hal-hal terkait daging kurban.
Daging kurban boleh dijual oleh fakir miskin yang menerima daging tersebut. Tapi kita yang berkurban nggak boleh ya menjual daging kurban itu. Tapi kalau misalkan fakir miskin tahu ya, mereka yang benar-benar sangat membutuhkan, nggak punya penghasilan tapi punya perut yang harus diisi. Nah, mereka butuh beras, tidak butuh daging. Mereka jual dan jadikan beli beras. Boleh-boleh saja. Kemudian kulit daging tidak boleh dijual. Atau untuk pembayaran tukang jagal menurut jumhur. Menurut Abu Hanifah, kulit boleh dijual namun hasilnya tetap disedekahkan kepada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi jagal itu, jagal yang motong itu ya, kalau kalian nggak sanggup motong sendiri pakai jagal, itu jangan diupah ya, tapi diberikan ya apa ya, kayak sedekah misalkan kepalanya untuk jagalnya. Itu bentuknya adalah sedekah dari daging kurban tersebut gitu. Ya jadi tidak dibayar jagalnya itu, tidak boleh dijual untuk pembayaran kepada jagal. Kemudian memberikan kurban kepada non-muslim boleh enggak? Ini boleh ya. Tetapi, ya ada tetapinya. Tetapi kalau di lingkungan tersebut masih ada muslim yang membutuhkan, utamakan muslim yang membutuhkan terlebih dahulu. Muslimnya di kompleks Pak, mampu semua, rumahnya mewah semua. Nah, ada seberang kompleks non-muslim. Ya monggo diberikan kepada non-muslim. Oke, amaliyah bulan Zulhijjah. Ini di luar tema kurban ya, tetapi ini penting karena ini terjadi di bulan Zulhijjah. Kurban terjadi di bulan Zulhijjah. Keutamaan pada tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah. Tidak ada satu amal soleh yang lebih dicintai Allah melebihi amal soleh yang dilakukan selama 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Sahabat bertanya, tidak pula jihad? Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak pula jihad. Kecuali orang yang berangkat jihad dengan jiwa dan hartanya, namun tidak ada yang kembali satupun. Disahihkan oleh Albani. Jadi ini punya keutamaan gitu ya. Mau banyak-banyak bersedekah di tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah monggo. Kemudian memperbanyak zikrullah, mengingat Allah. Dengan cara apa mengingat Allah? Banyak-banyak bertasbih. Ya baca subhanallah, subhanallah, subhanallah. 1000 kali misalkan dosisnya sehari, monggo beli tasbih. Sekarang ada tasbih counter yang digital itu kan, tempel jari kayak cincin, pencet semua. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. 1000 kali. Wah, monggo. Wah, saya mau 1000 kalinya habis sholat, Pak. Jadi kalau 5 kali sholat 5000, monggo ya. Saya maunya istighfar Pak, monggo, astagfirullah, 5.000 sehari, monggo. Nah ini memperbanyak zikrullah. Kemudian berpuasa sunnah. Nah, tadi ya pada saat puasa Arafah menghapus dosa 2 tahun yang lalu dan yang akan datang. Tadi Pak Rian ulangi ya, dosanya dosa kecil. Khusus bagi yang berkurban. Nah, khusus bagi yang berkurban dari Ummu Salamah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika engkau melihat hilal Zulhijjah, tanda-tanda Zulhijjah datang, dan seseorang dari kalian akan berkurban, maka hendaklah menahan dari mencukur rambutnya dan memotong kukunya. Ini mungkin ada alasan ilmiah ya, tapi kalian belum punya alasan ilmiahnya ini apa, belum tahu ya. Mungkin perlu menggali terlebih dahulu. Rasulullah melarang kita untuk mencukur rambutnya dan memotong kukunya. Kalau bagi yang berkurban maksudnya ya, kalau dia nggak berkurban potong aja, ya hari Jumat potong aja, rambut udah gondrong ya potong aja ya. Ini untuk yang berkurban saja. Kemudian beda Idul Fitri dan Idul Adha, ya, ini terjadi pada saat Idul Adha. Kalian percepat aja ya untuk yang ini ya, karena sebenarnya memang di luar materi. Kita hanya bahas kurban. Ya. Lebih utamanya bahasan kita adalah tentang kurban. Ya. Ini ada sebuah ucapan selamat berkurban ya. Ane doain moga-moga amal ibadahnya diterima sama Gusti Allah. Domba, sapi, onta dan lain sebagainya sabar. Karena